Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan dalam masa pandemi ini banyak sekali yang menderita sakit. Dan satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah tentang protokol kesehatan. Nah, salah satu yang wajib dan menjadi atribut utama pada masa pandemi ini adalah masker. Penggunaan masker ini sangat penting dan saran dari CDC, Center for Disease Controlling and Prevention, itu menyebutkan bahwa yang sangat disarankan adalah penggunaan double masker. Sebelum Bunda jelaskan tentang pentingnya penggunaan double masker, sebaiknya kita mengenal lebih dahulu bermacam-macam varian masker. Nah, di sini ada berbagai macam varian masker yang bisa kita lihat. Ini adalah beberapa contoh masker yang sering kita lihat di apotek. Ada masker yang KF94, yang paling terkenal adalah yang KN95, di mana daya filtrasinya bisa mencapai 95%. Kemudian juga ada yang masker dewasa, yang triple face mask, kemudian ada juga yang cotton mask, di mana lapisannya ada sampai dengan 5. Ada 2 play yang cotton dan 3 play yang spoon filter. Di samping varian-varian ini ada lagi jenis varian yang lain yang rasanya perlu juga kita kenal. Ini adalah beberapa varian dari masker. Rata-rata sama modelnya maupun tipenya, yang beda adalah dari pabriknya tentunya ya. Dan sekali lagi saya tidak berafiliasi dengan salah satu pabrik di bawah ini. Dan ini adalah salah satu yang paling ngetren saat ini, tipe duckbill. Tipe duckbill ini sangat nyaman karena longgar, kemudian ngepas di mulut, dan satu hal lagi yang terutama buat cewek-cewek nih ya, lipstiknya nggak akan nempel, jadi aman ya. Setelah kita mengenal beberapa jenis masker tadi, pertanyaannya adalah apakah yang sudah divaksin masih tetap perlu memakai masker? Nah, ternyata wajib dan memang harus. Kenapa? Yang pertama, virus vaksin tidak menjamin 100% efektif untuk mencegah COVID. Walaupun ada beberapa vaksin yang mengklaim dia bisa efektivitasnya mencapai 95%. Dan kemudian yang kedua, virus ini vaksin tidak bisa memberikan perlindungan yang 100% penuh. Kenapa? Karena virus ini adalah makhluk hidup yang setiap saat bisa bermutasi dan bisa menginfeksi walaupun kita sudah memiliki antibodi. Jadi memang wajib sekali kita memakai masker dalam kondisi apapun, terutama pada saat kita tidak bisa menghindari dari kerumunan, pada saat kita berada dalam indoor yang ventilasinya kurang bagus, dan memang wajib dipakai untuk anak-anak yang usianya di atas 2 tahun atau lebih. Di awal tadi Bunda sudah menyebutkan tentang pentingnya atau manfaat penggunaan double masker. Kenapa? Karena dengan penggunaan double masker, maka tingkat efektivitas filtrasinya bisa mencapai 85% dan sangat terbukti untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penggunaan single masker medis terbukti hanya efektif sekitar 56,1%. Nah, ini adalah contohnya penggunaan untuk masker medis, di mana kita masih melihat ada banyak rongga atau celah yang kemungkinan untuk penularannya masih sangat tinggi. Oke, Bunda punya saran teman-teman sobat sehat, apabila ingin meningkatkan tingkat efektivitas filtrasi dalam penggunaan masker medis yang 1 single aja, adalah dengan cara teknik simpul dan selip. Caranya begini sobat sehat ya. Kita ambil 1 masker medis, kemudian kita tekuk di tengah-tengahnya, kita buat simpul, dan kita buat simpul di keduanya, kita pepetin simpulnya. Nah, semoga kelihatan. Kita tarik yang di ujungnya. Nah, ini juga sama, kita bantu dengan simpul di ujungnya juga, dua-duanya. Nah, kemudian selipnya adalah di ujungnya kita taruh ke sini. Nah, kenapa? Supaya nanti bisa pas membentuk wajah. Nah, di sini sobat sehat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa masker medisnya jauh lebih rapat dan kita tidak terganggu pernafasannya, sehingga efek filtrasinya bisa mencapai sampai 70 sampai 77%.
Lalu bagaimana dengan efektivitas masker kain? Efektivitas masker kain hanya 51,6%. Masker kain ini disarankan yang triple, jangan yang duaple. Dan ini bisa dicuci segera setelah kita tidak gunakan lagi. Jadi memang efektivitas dari masker kain ini paling rendah, yaitu sekitar 51,6%. Sehingga sangat disarankan untuk memakai double masker. Tapi bagaimana caranya memakai double masker yang benar? Nah, Sobat Sehat, Bunda punya tips bagaimana cara memakai double masker yang benar. Untuk penggunaan double masker ini, siapkan dulu masker kain. Kemudian yang paling penting adalah masker medisnya. Cara penggunaannya adalah kita pakai dulu masker medisnya. Kebetulan saya berhijab, jadi saya pakai yang hijab seperti ini. Kalau yang untuk tidak berhijab, saya sarankan tadi yang metode simpul dan selip. Nah, yang kedua, setelah kita pakai dengan nyaman, kita ambil masker kain kita, kemudian kita pasang juga seperti ini ya. Dan pastikan masker kain ini benar-benar menutup sempurna. Jadi dia menutup rapat untuk masker medisnya, tidak ada celah, kemudian menutup dengan aman di sini, kemudian jangan lupa di dagu, dan pastikan ini nyaman sehingga pernafasan kita tidak terganggu. Jadi inilah penggunaan dari double masker yang disarankan. Yang pertama sekali lagi adalah masker kain, yang kedua adalah yang di dalamnya adalah masker medis. Dan tidak disarankan dalam penggunaan double masker ini adalah masker yang dua-duanya adalah masker medis. Kenapa? Karena masker medis kalaupun dipasang dua tidak akan bisa menutup rapat, sehingga tidak akan meningkatkan efektivitas filtrasi. Dan juga tidak disarankan penggunaan yang dua-duanya dari kain. Sama alasannya tidak meningkatkan efektivitas filtrasi. Dan satu lagi, penggunaan masker yang efektivitasnya 95% atau KN95 itu tidak disarankan untuk double. Kenapa? Pastinya akan kesulitan bernafas karena sangat sesak dan sudah menutup. Ada satu hal lagi yang Bunda ingatkan kepada sobat saya semua, yakni cara melepas masker. Jangan sekali-sekali masker yang kita pakai kita pegang seperti ini, karena pastinya dropletnya akan menempel ke sini. Jadi percuma dong kita pakai masker. Nah, kita buka dengan cara pelan-pelan ya, sobat sehat. Kita buka dengan cara dari ikatnya dulu. Kebetulan ini Bunda pakai yang hijab, jadi ini, dan pastikan seperti ini langsung ditaruh di tempat pembuangan sampah. Kalaupun belum ada tempat pembuangan sampah, masukkan ke dalam plastik, kita ikat sempurna, baru kita buang ke dalam tempat sampah. Khusus untuk masker medis ini, Bunda ada saran khusus untuk sobat sehat. Yang pertama, pakailah masker dengan benar. Jangan sampai masker itu kita taruh di bawah hidung, karena pastinya hidung ini tidak terlindungi. Ataupun sebaliknya, jadi masker itu ada di atas sehingga dagu kita kelihatan. Ataupun masker terlalu longgar, jadi tidak pas menutup wajah. Dan yang paling parah kalau masker itu kita taruh di bawah sini. Jadi area hidung, kemudian area mulut sama sekali tidak terlindungi. Jadi tidak ada gunanya bukan kalau kita memakai masker dengan cara seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemakaian masker medis yang normal hanya bertahan 2-4 jam sekali harus diganti. Memang ada beberapa masker yang di situ ada karbonnya sehingga menghindari bau dan bisa tahan lama. Tapi alangkah baiknya kalau setiap 4 jam sekali masker kita harus diganti. Ya, kita lepas dulu ya supaya saya bisa enak. Nah, oke, kita lepas dengan hati-hati dan langsung kita selamatkan, masukin ke plastik dan kita buang. Oke, jadi sobat sehat semua sudah tahu betapa pentingnya kita menggunakan double masker. Tapi yang lebih utama lagi adalah kita menerapkan 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, dan yang keempat adalah hindari kerumunan. Kemudian menghindari juga mobilisasi. Jadi makanya jangan sering-sering nongkrong kalau nggak ada perlunya ya.
Oke, itu saran dari Bunda. Nah, teman-teman semuanya, sobat sehat yang sangat saya cintai, terima kasih sudah mendukung Bunda selama ini. Dan saya berharap sobat sehat selalu sehat. Tolong tetap dukung Bunda dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dah, Assalamualaikum.